Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terus setelah sepanjang malam, kita boleh nikmati tidur yang nyenyak. Apalagi di Jambi sepanjang malam hujan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita boleh menikmati lagi hari yang baru bersama dengan Tuhan. Kita boleh menjalani lagi di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Kita percaya sepanjang hari-hari hidup kita, Tuhan beserta dengan kita. Sebab itu bela di sepanjang umur hidup kita juga boleh terus bersyukur kepada Tuhan, terus memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaanmu, buat penjagaanmu, buat perlindunganmu sepanjang malam dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk kami boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari ini. Menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaanmu. Dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus menemukan kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau nyatakan, yang sedang Engkau nyatakan, dan yang akan terus Engkau nyatakan. Padahal Engkau Bapa yang setia bagi kami. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali berkatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
hati kami bersuka. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan hidup kami. Bakal Allah di atas segala Allah, sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau lakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami
Engkau baik. Engkau tidak pernah berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau nyatakan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Engkau pimpin, Kau tuntun langkah hidup kami. Engkau sertai kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang menopang kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kami aman sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjagai kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu.
kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, Engkau limpahi dengan kasih setia-Mu, dengan kasih sayang-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang kami. Sebab kami terus memandang kepada-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sebab kami tak akan pernah goyah sekalipun badai menerpa hidup kami. Sebab Engkaulah yang menjadi perisai dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
iman percaya kami. Sungguh Engkaulah yang diperisai bagi kami. Engkau kota benteng kami yang teguh. Engkau yang menopang hidup kami. Sehingga sekalipun badai menerpa, badai menerjang, kami tidak akan pernah goyah. Karena firman-Mu yang ada dalam hidup kami, itu yang menyegarkan jiwa kami, menenangkan hati kami. Sehingga kami tidak gundah gulana, kami tidak gelisah dalam segala perkara yang kami alami, dalam segala perkara yang kami hadapi. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sehingga kami boleh bertahan sampai pada berkesudahan. Lalu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Mirianti nggak ada karena persiapan untuk tindakan pastoral. Jadi pagi hari ini kita mau lanjut lagi dalam renungan kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Hari ini kita sudah masuk di dalam pasal yang ke-15 dari 1 Korintus dengan judul perikop Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, itu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, setelah beberapa pasal, Rasul Paulus menyampaikan hal-hal
penting di dalam pertemuan jemaat, baik itu tentang karunia-karunia dan peraturan-peraturan di dalam pertemuan jemaat, dan bagaimana jemaat hidup seharusnya. Maka menjelang akhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, maka Paulus katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Artinya ujung-ujungnya Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus untuk terus mengingat karya salib, untuk terus mengingat kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup mereka. Nah, begitu juga dengan setiap kita yang ada pagi hari ini tentunya. Hal yang terus-menerus harus kita ingat dalam hidup ini, yaitu kalau sampai hari ini kita boleh berdiri teguh, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu karena pemberitaan Injil yang telah kita terima, yang sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu berapa tahun yang lalu ketika Bapak Ibu menjadi percaya kepada Yesus, dan sampai hari ini kita berdiri teguh di dalamnya, karena ayat yang kedua katakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, saya percaya setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus sampai hari ini, tentu hidup kita tidak lagi menjadi hidup yang sia-sia, tapi menjadi hidup yang berarti. Tentu kalau saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, tentu ada begitu banyak hal, ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak perkara yang sudah Bapak Ibu alami bersama dengan Tuhan di dalam pengiringan kepada Tuhan sampai hari ini. Jadi pagi hari ini Paulus mengingatkan hal ini, seperti yang berulang-ulang saya katakan, kalau kita mau mengikut Yesus, setiap hari kita harus pikul salib dan menyangkal diri, yaitu mengingat karya salib, bagaimana hidup kita ini sudah ditebus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan dari hari ke hari, seperti Paulus juga nanti tulis di suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus, sekalipun manusia batinia kita, manusia lahiriah kita semakin merosot dari hari ke hari, tetapi hendaknya manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Dan saya percaya itulah pengalaman hidup yang Bapak Ibu alami sampai hari ini. Sekalipun fisik kita semakin merosot dengan bertambahnya usia, tapi biarlah manusia batinia kita dibaharui. Dan itu terjadi sekali lagi dimulai sejak kita percaya kepada Yesus. Sehingga hal itulah yang Paulus ingatkan lagi kepada jemaat di Korintus. Ayat yang kelima dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini pada waktu Yesus naik ke surga, yang disaksikan oleh lebih kurang 500 orang, tapi yang kemudian bertahan di loteng Yerusalem sampai hari pencurahan Roh Kudus, ada 120 orang, yang Paulus katakan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Itu tentu dalam konteks waktu Paulus menulis surat ini, bukan sekarang dalam artian saat sekarang di mana kita hidup tentunya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, dan yang paling akhir ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini Paulus menceritakan bagaimana dia mengalami kasih karunia,
Ketika kita tahu sama-sama dari kisah para rasul, bagaimana perjalanan hidup Rasul Paulus, sehingga dia mengatakan dia yang paling hina di antara para rasul, bahkan dia mengatakan dia nggak layak disebut sebagai rasul, karena background-nya, karena latar belakangnya penganiaya jemaat. Tetapi Paulus katakan, justru karena hal itulah ketika dia menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan, dia bekerja lebih daripada yang lain. Nah, jadi ada satu kebenaran yang tentu sering kita dengar, kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tetapi kita bisa menentukan masa depan kita tentu di dalam Tuhan. Setiap kita mungkin pernah memiliki masa kelam, masa lalu yang kelam, dan itu adalah fakta sejarah yang nggak mungkin bisa kita rubah, tetapi ada satu momentum, ada satu tonggak dalam hidup kita ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, dan sejak saat itu hidup kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Dan seperti pengakuan Paulus, itu bukan karena hebat kuat gagahnya, tetapi semua karena kasih karunia. Sehingga seperti ayat 10 katakan seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seperti ungkapan yang pernah Yesus katakan, Yesus sampaikan kepada murid-murid, justru orang yang menerima kasih karunia yang besar itulah yang akan justru lebih sungguh-sungguh. Ya, dalam artian waktu itu konteksnya ada seorang yang perempuan yang berdosa, tapi karena menerima kasih karunia, maka dia berani melakukan lebih daripada apa yang orang lain lakukan. Dia memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang sangat-sangat mahal harganya, yang sangat berharga secara pribadi bagi dirinya. Tapi dia mau korbankan itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, dia menyadari betapa kelamnya kehidupan masa lalunya. Tapi sebagai ungkapan rasa syukur karena kasih karunia yang menerima hidupnya apa adanya, kasih karunia yang menyelamatkan hidupnya, sehingga Rasul Paulus bekerja lebih daripada yang lain. Nah, tentu ini juga mengingatkan kita, memotivasi kita, untuk kita juga mau bekerja lebih lagi untuk Tuhan. Di hari-hari hidup kita yang Tuhan masih berikan. Dan sebagai yang terakhir katakan, sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Paulus kembali mengingatkan kita di dalam kasih karunia, mari kita menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang. Apa yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma, mari kita juga berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Pengajaran-pengajaran yang kita terima, mari kita ajarkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka menjadi percaya. Jadi sekali lagi, seperti fokus gereja kita tahun ini, umat yang mengenal Allah, kuat, dan bertindak. Biarlah kita kuat oleh kasih karunia, dan di dalam kasih karunia itu kita terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, dan akhirnya kita bertindak. Hingga setiap hari, seperti apa yang Kak Edi juga selalu sampaikan, up, in, out. Hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terjadi karena kasih karunia, karena kita tadinya manusia berdosa, tapi kita ditebus, dilayakkan untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah. In, hidup kita mengalami pembaharuan terus-menerus, dimulai dari pembaharuan akal budi, karena seperti apa yang berkali-kali saya katakan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu akan kita katakan, apa yang kita katakan berulang-ulang, itu akan kita lakukan, dan apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi
habit gaya hidup kita. Dan kemudian kita bertindak, hidup kita jadi berkat. Dan sekali lagi semua dimulai karena kasih karunia. Jadi mari setiap hari kita mengingat dan kita bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga setiap hari kita bisa berkata seperti Paulus berkata, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang kita alami sampai hari ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu ingin menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, nanti doakan Amah Alien, tadi Celita sampaikan. Doakan Amah Alien yang lambungnya, emahnya terganggu, supaya Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Juga untuk tindakan medis yang di, akan diterima oleh Pak Siregar hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan sesuatu dari apa yang kita baca pagi hari ini. Seperti renungan kita kemarin, kalau kita berkumpul, mari masing-masing punya spirit untuk mempersembahkan sesuatu. Apa ada yang mau nyanyi? Boleh nyanyi pagi hari ini. Kalau mau mempersembahkan Mazmur, mau mempersembahkan pengajaran, apa yang didapat, supaya kita tidak menjadi jenuh dan bosan karena menjadi laut mati, hanya menerima. Oke, Bu Caca, silakan. Ya, tadinya kan saya pengen sharing juga, cuman memang saya terlambat lagi. Saya kalau sudah tengah malam bangun itu sudah kecenderungan bisa begitu. Saya kemarin semalam baca tentang si Paulus yang mengatakan tentang dia yang paling kina itu. Ayat yang tadi kita baca, yang tentang dia di ayat yang ke ini sebentar ya, bahwa tentang apa ya? Dia yang paling hina, aku yang paling hina gitu loh. Waktu aku merenungkan, dia merasa bahwa dirinya paling hina, tapi dari semua bahkan dia nggak dilayak sebagai rasul. Dan juga dia ada satu kata-kata yang bahwa dia lebih bekerja paling keras di antara semua rasul. Dia merasa aku lebih bekerja lebih keras. Waktu aku merenungkan itu, sepertinya kalau orang yang satu sisi ya berbahagia ya, teman-teman di sini mungkin dulu latar belakang Buddha, Islam dan segala macam, perubahannya itu kan kelihatan bahwa dulu mereka yang pernah mengalaminya memang perubahan mereka, penyembahan mereka, perubahan siapa yang mereka sembah, perubahan hati mereka, perubahan pikiran mereka, kan mereka ngerasa kalau model orang yang seperti yang dari kecil seperti saya yang begitu awal-awal sepertinya menjadi orang Kristen yang sepertinya Yesus yang saya sudah percaya padahal saya belum mengalami. Jadi lebih sulit sebenarnya mengalami kasih karunia, bukan mengalami. Lebih sulit orang memberitahukan, mempertobatkan orang yang sepertinya sudah tahu, orang yang sepertinya sudah menerima tapi belum menerima, atau orang yang merasa pintar padahal mereka belum pintar, atau orang yang sudah tahu belum tahu tapi merasa diri tahu. Nah, seperti itulah menurut saya sih orang-orang yang lahir dari keluarga Kristen seperti saya yang punya latar belakang, punya papa yang sebagai penatua, sebagai majelis gitu loh. Saya lebih menikmati sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya saya belum mengalami Injil itu sendiri dalam sekian tahun. Tapi memang setiap orang mengalami perjalanan iman ya. Akhirnya saya bawa mengalami pertobatan. Injil Tuhan yang ada di hati, Injil Tuhan yang saya terima gitu loh.
Jadi memang bukan terlahir dari orang Kristen, bahwa dia menjadi orang yang sudah mengalami kasih karunia, tapi orang yang memang betul-betul yang mengalami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku melihat begitu hebatnya Paulus, dia bilang mengatakan bahwa dia paling hina. Kata-kata paling hina itu berarti semakin yang gelap itu ketemu terang, semakin aku dekat dengan Tuhan, semakin terpancar kehinaan saya, semakin kelihatan saya punya bercak-bercak dosa. Tapi ketika orang yang nggak pernah dekat dengan Tuhan, nggak pernah bisa ngerasa bahwa dia tuh dekat nggak pernah ngerasa bahwa dirinya berdosa dan boleh menyombongkan diri. Nah, seperti itulah saya juga. Tuhan menghempaskan saya, menghajar saya dengan perjalanan rumah tangga yang begitu sangat sulitnya. Sekian belas tahun Tuhan dengan bukan Tuhan kejam, tapi dengan cara itulah Tuhan mengizinkan mengizinkan proses-proses bahwa saya merasa diri saya yang keluarga oke, bahwa saya yang semua baik. Begitu saya dimasukkan perizinan Tuhan, saya seperti binatang, karena setiap hari dikatakan seperti binatang, waktu saya seperti pelacur, karena setiap hari perkataan pelacur, kata-kata pelacur. Jadi kita berada di dalam kondisi yang begitu hina sekali, bahwa Tuhan menyadarkan. Jadi memang proses kadang-kadang Tuhan lewat orang yang proses lewat di dalam dunia dia yang kelam, lewat diam, lewat proses ada orang yang lewat dia cerita-cerita tentang bahwa dia dulunya memang seorang yang pembunuh, tapi kita yang ngerasa dirinya baik, tapi juga adalah pendosa. Tapi pendosa yang seperti dalam keluarga baik. Nah, tapi Tuhan izinkan hidup dalam kondisi yang Tuhan izinkan mengalami kesulitan begitu susah, saya melihat bahwa kesombongan yang luar biasa dalam hidup seorang Kristen, yang dalam keluarga Kristen, itulah kenapa Tuhan izinkan aku seperti itu. Sebenarnya saya belum mengalami perjumpaan Kristus kan, tapi Tuhan izinkan dalam proses yang begitu sulit, mendobrak pikiran saya, mendobrak hati saya bahwa saya adalah orang yang begitu keras dan sombong. Sehingga dengan cara saya hidup yang sampai saya setiap hari harus menangis, seperti hampir hal orang gila, karena mental saya kena karena hinaan, fisik saya kena karena KDRT, seperti itu. Dan juga semua ya, disitulah saya baru mengalami perjumpaan Kristus. Nah, kemarin saya mau cerita bahwa kemarin saya bisa ketemu kembali orang yang Tuhan pakai untuk melawat saya. Di saat saya sudah hampir menyerah dalam arti bahwa saya cukup baik untuk menolak suami saya. Saat itu saya cukup sabar dan cukup sabar untuk boleh menolak dia. Dan saya meniadakan firman Tuhan pada masa itu, bahwa dan firman Tuhan itu nggak bisa hidup, dan saya ngerasa cukup apa yang saya lakukan. Tapi ternyata kata Tuhan, disitulah hari Tuhan melawat saya. Tuhan panggil orang yang dari Tobelo, pernah tahu ya, mungkin udah pernah cerita. Tobelo yang dari dekat Irian, jauhnya sampai segitu perjalanan dari laut 3 jam, perjalanan laut 2 jam, kemudian di darat 3 jam, kemudian naik lagi pesawat dari mana ya, sampai ke Jakarta. Jadi dia menelpon saya di hari saya sudah ambil keputusan, padahal saya nggak pernah telepon orang ini. Saya tahu dia tapi saya tidak mengenal dia. Saya tahu dia tapi tidak mengenal dia, bisa menelpon saya mau ketemu kamu. Begitu kuatnya Roh Kudus untuk mau memberikan saya dan menolong saya dan melawat saya, itu kasih karunia. Perjalanan jauh. Setelah waktu saya ketemu dia di situ, dia hanya baca firman Tuhan yang saya pernah baca juga. Soal pengampunan, padahal sudah sering saya baca. Tapi Roh Kudus membukakan pikiran dan hati saya di hari itu, lucu sekali. Dan saya menangis seperti anak kecil yang seperti bahwa saya memang menemukan kasih Bapa dan saya harus mengampuni dan segala macam. Yang saya poinnya bahwa adalah Tuhan kalau menunjukkan kasih karunia kepada saya melalui orang yang terjauh. Kenapa? Mungkin dalam pikiran saya terus bekerja. Oh, kalau mungkin lewat model teman saya rasa itu biasa, itu wajar, itu nggak masuk di kepala saya. Tuhan tahu dan mengenal saya, memakai orang yang segitu jauh untuk mengingatkan saya.
dan menyadarkan dan mempertobatkan saya. Dan Injil Tuhan kembali bekerja di hati saya bahwa saya seorang berdosa. Saya seorang berdosa dan saya harus kembali kepada Tuhan. Dan saya mengalami semuanya itu. Dan hari itu kan saya mengalami perubahan yang bukan untuk hidup saya kembali, untuk mengampuni suami saya, betul-betul mengampuni dia, mengampuni dalam mengampuni, mengampuni dia. Dan ya Kristus dalam hidup. Saya pikir justru yang saya tadi kembalikan bahwa seperti Paulus, dia mengalami perjumpaan menjadi orang yang paling hina, merasa diri paling hina, sedangkan saya merasa diri saya baik-baik saja. Itulah yang saya pikir di dalam zona nyaman itu yang berbahaya bagi kita-kita yang menjadi orang Kristen, yang justru sulit dimasukin lagi di kepala kita karena kita merasa sudah tahu seperti saya. Tapi tetaplah Tuhan tetap saya merasa bersyukur setiap izinan Tuhan yang rasa tidak layak adalah tetap kita mendapatkan kasih karunia besar, yaitu mendapatkan anugerahnya itu yang lebih besar. Walaupun hal-hal yang buruk, yang sangat buruk terjadi itu sebenarnya sangat baiklah untuk kita tetap adanya gitu loh. Jadi sebelum hal-hal yang buruk pun terjadi, hal-hal yang kita boleh memang terus mengerti taat, mengerti cepat-cepat dengan lemah lembut mengerti firman Tuhan itu lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Cici Aja, untuk sharing buat kesaksian hidupnya. Ya, memang kita harus diingatkan, kalau hari-hari ini kita sudah mulai jadi biasa-biasa saja dalam pengiringan akan Tuhan, mari ingat lagi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita dari masa lalu kita. Nah, jangan sampai kita akhirnya jadi terjebak jadi orang Kristen yang kita pikir kita sudah hebat, sudah tahu segalanya, hidup sudah benar, tapi bukan berarti kita mau mengingat-ingat dosa, bukan. Karena Tuhan juga tidak mau mengingat-ingat dosa, tapi maksudnya seperti Paulus, seperti apa yang Ibu Ciaca disampaikan. Setiap hari ketika kita mengingat karya salib, kita bersyukur karena kita sudah ditebus dari cara hidup dulu yang benar-benar nggak benar, yang sia-sia, yang kelam, tetapi kita ditebus, dan itu yang harusnya membuat kita semakin hari semakin termotivasi untuk mengerjakan lebih banyak lagi bagi Tuhan. Sehingga seperti apa yang tadi saya katakan di dalam Lukas pasal yang ke-7, kalau kita baca mulai ayat 44, Yesus kan ngomong kepada Simon, betapa ada seorang wanita yang dari sejak dia datang, dia sudah mengikut Yesus, membasuh kaki dengan menyeka dengan kain, menetes dengan air matanya. Sementara Simon, dia cuma sebatas jadi tuan rumah yang baik, menjamu, menyediakan. Karena ayat yang ke-47 katakan gini, Yesus katakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi ketika kita menyadari betapa kelamnya masa lalu kita, tetapi melalui kasih karunia kita diselamatkan, biarlah itu memotivasi kita hari ini untuk semakin bekerja keras dibanding orang yang lain. Seperti apa yang Ibu Ciaca alami hari-hari ini. Ya, jujur harus kita katakan dia bekerja lebih keras dari kita. Ngurus air hitam. Yang kita pernah dengar, kadang satu minggu itu sampai 3-4 kali dia harus masuk ke daerah air hitam. Dia harus mengorbankan waktu di mana seharusnya mengerjakan pekerjaannya, tapi dia harus memberikan hati dan waktu dan segala yang ada padanya. Tentu saya percaya kenapa Ibu Dorcas bisa melakukan hal itu, karena itu tadi, mensyukuri kasih karunia Tuhan yang mengubah hidup. Nah, begitu juga dengan setiap kita, mari setiap hari kita mengingat betapa kita ini sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, mari bekerja, bertindak lebih lagi hari-hari ini. Tapi sekali lagi seperti pengakuan Paulus, itu bukan karena aku, tapi semata-mata karena kasih karunia. Oke, silakan Joni. Jadi sekali lagi jangan lupa doakan sama Alian ya. John.
Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Heri, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau semakin hari semakin pakai dan urapi hamba-Mu Pak Heri, Tuhan, sesuai dengan talenta yang sudah Kau percayakan kepadanya, Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan. Tapi juga istri dan anak-anaknya, Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu yang selalu menyertai dan menuntun setiap kehidupannya. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah menerima begitu besar kasih karunia yang Kau berikan pada kami dari cara hidup kami yang lama yang Kau telah menebusnya, Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami lewat kebenaran firman-Mu mengajar kami semakin hari, Tuhan, semakin mengasihi Engkau, melakukan, mengerjakan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu buat hidup kami. Sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Engkau juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu yang Kau memperlengkapi kami setiap hari. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami juga berdoa khusus menyerahkan Ama Alien, Tuhan, sakit pada lambungnya, Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memulihkan dan menyembuhkannya, Tuhan. Ya, lambungnya boleh dipulihkan kembali, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Ama Alien dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya, di masa tuanya dia semakin Engkau pakai juga menjadi berkat, khususnya di air hitam, Tuhan, menjadi berkat bagi banyak keluarga, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Siregar dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau pimpin, Tuhan. Hari ini rencana akan dilakukan tindakan eval, Tuhan, oleh gabungan dokter. Tuhan, Engkau pakai, Tuhan, setiap dokter-dokter yang Kau percayakan untuk menangani operasinya, Tuhan. Kau berikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, memulihkan, akan menyembuhkan Pak Siregar, Tuhan. Kau berkati Pak Siregar dan Ibu Miranti, Tuhan, supaya mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan, setiap pelayanan dan pekerjaannya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan Riko Susanto Wijaya, Tuhan, dan Tony, Tuhan, sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka juga boleh menjadi percaya, mengenal Engkau, Tuhan, secara pribadi, Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah dan memberikan kasih karunia-Mu kepada mereka, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami menyerahkan Joni yang sedang menjalani kemo, Tuhan, untuk menyelidiki dia, Tuhan. Kuasa-Mu menjamah dan memulihkan, Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kemoterapi yang jalani, dia boleh mengenal Engkau dan mendapat kasih karunia-Mu juga, Tuhan. Sehingga dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga berdoa menyerahkan si Pujunia Megawati ke dalam tangan-Mu. Dia boleh menjalani, menyelesaikan kemoterapinya, Tuhan. Bila Tuhan, kuasa-Mu juga saat ini memulihkan tubuhnya kembali, Tuhan, sehingga dia boleh mendapatkan pemulihan yang daripada-Mu. Kami serahkan Ibu Junia Megawati dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu yang menyertai dan menuntun setiap kehidupannya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini, Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu dan kesejahteraan-Mu bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, Tuhan,
mulai dari presiden dan para menterinya Tuhan, dan kami juga menyerahkan Tuhan para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh stafnya Tuhan. Engkau yang menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang adil dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam penyertaan dan pelindungan itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi buat kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami diselamatkan dan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu juga sampai hari ini, yang menuntun kami, memimpin kami, untuk kami boleh memberitakan Injil keselamatan itu kepada yang lain. Sehingga melalui hidup kami Tuhan, ada juga orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur sekali lagi buat kasih karunia-Mu yang memulihkan hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Dan biarlah kami terus hidup di dalam kasih karunia-Mu, kami bergerak dalam kasih karunia-Mu, dan semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas kami, biarlah tangan kuasa-Mu menyertai dan membuat berhasil setiap apa yang kami kerjakan. Dan kami boleh menikmati berkat-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang dan Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.